Sahabat sekalian, saya kali ini ingin membuat satu sinopsis atau gambaran umum untuk buku yang beberapa waktu lalu kami selesai tulis, yaitu buku berjudul Self-Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam. Sebagai gambaran awal, buku ini ditulis untuk menyelesaikan satu program pendidikan, yaitu di At-Taqwa College yang terletak di kota Depok. Saat itu saya mengikuti program ini setelah atau ketika masa-masa corona. Memang ketika masa corona banyak institusi pendidikan yang memberikan akses pada kelas-kelas online. Nah, program tersebut berisi pembahasan tentang pemikiran dari satu ulama modern dan satu ulama klasik, yaitu Syed Naqib Al-Attas, salah satu cendekiawan berasal dari Malaysia, dan Imam Al-Ghazali. Akhir program tersebut saya menulis buku Self-Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam, karena memang background saya sebelumnya adalah di pendidikan Islam, dan sempat juga di program magister sebelumnya tema self-regulated learning, self-regulation, metacognition itu menjadi satu tema yang ingin coba saya dalami. Namun di magister sebelumnya saya tidak mendalami membuat karya tulis dengan tema tersebut, tetapi dengan tema religiositas, refleksi, dan subjektivitas keagamaan, yang meneliti religiositas di kalangan mahasiswa Islam di Jakarta. Meskipun agak naif ya, saya menulis sendiri kemudian membuat sinopsis sendiri ya, tapi tidak apa-apa. Ini salah satu cara supaya Anda mungkin yang ingin memiliki bukunya jadi lebih tertarik. Nah, saya akan mulai dari gambaran pembahasan umum di buku ini. Setelah pendahuluan itu ada pembahasan tentang diskursus, self-regulation, dan self-regulated learning. Nah, memang ketika membahas self-regulated learning, saya mengalami dilema ya terkait dengan konsep ini di pembahasan tentang terkait dengan keislaman seperti Al-Quran dan hadis dan pemikiran klasik itu memang belum ada. Maka ini salah satu lakuna atau ruang kosong yang hendak saya isi. Namun saya mendapatkan tema yang cukup banyak juga, baik di Al-Quran, hadis, dan karya ulama, yaitu tentang regulasi diri atau self-regulation. Maka saya gabungkan itu pembahasan tentang self-regulation dan self-regulated learning dalam pendidikan Islam. Nah, di sini pembahasan tentang arti dan maksud dari self-regulation dan self-regulated learning, self-regulation atau self-control, dan agama juga ada. Kemudian yang ini terkait dengan teori-teori dasar tentang self-regulated learning, yaitu saya cari-cari, saya lakukan literatur review dan mendapatkan sekitar 6 teori dasar tentang self-regulated learning. Yang pertama dari Zimmerman seperti, kemudian yang lainnya. Nah, dari teori-teori itu kemudian dibuat model. Nah, model-modelnya seperti apa? Ini kami bahas, kami cantumkan di pembahasan tentang diskursus self-regulation dan self-regulated learning. Yang kedua, saya masuk kepada pembahasan biografi ya, sebagai Al-Ghazali sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini saya bahas tentang sosiohistoris Imam Al-Ghazali, keluarganya, dan hubungan Al-Ghazali dengan Imam Al-Juwaini. Nah,
Al-Juwaini sebagai guru beliau, dan Imam Al-Ghazali sebagai muridnya. Nah, kemudian masuk ke tambahan juga, ini tema-tema yang saya cantumkan karena saya juga mendapatkan ilmunya dari perkuliahan di Taqwa College, yaitu filsafat ilmu Al-Ghazali dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, kenapa saya bahas tentang Al-Ghazali ini? Pertama, karena memang materi perkuliahan yang saya ikuti waktu itu membahas tentang pemikiran tokoh, yaitu Al-Ghazali. Kemudian juga ketika membahas self-regulated learning nanti, itu memang saya cantumkan dan bandingkan teori SRL dari para pembuat teori SRL dengan ide pendidikan atau teori pendidikan dari Al-Ghazali. Nah, selanjutnya lifelong learning dalam pedagogi Islam atau pembelajaran sepanjang hayat, karena SRL ini sejatinya adalah ajakan supaya seorang murid atau seorang guru atau seorang manusia itu meregulasi diri dalam belajar, sehingga tidak melulu harus terpengaruh oleh pengaruh dari luar atau lingkungan. Nah, kemudian di situ saya membahas tentang lifelong learning dalam Al-Quran dan lifelong learning dalam tradisi Islam. Kemudian selanjutnya kami bahas juga bab manusia sebagai self-regulated leader. Nah, ini saya kaitkan self-regulated leader ini dengan konsep khalifah. Nah, di situ juga saya bahas self-regulation dalam Al-Quran, hadis, dan konsep etika Al-Ghazali. Selanjutnya masuk ke salah satu bab inti dari buku ini, yaitu self-regulated learning dalam pendidikan Islam. Yang pertama, self-regulated learning dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bisa kita telaah terkait dengan SRL ini. Contohnya seperti kisah Nabi Ibrahim, dan yang cukup banyak adalah kisah Nabi Musa. Kemudian self-regulated learning dalam hadis Nabi. Banyak hadis-hadis yang jika kita telaah itu mengandung pembelajaran yang terkait dengan SNL. Nah, yang terakhir, self-regulated learning dalam teori pendidikan Al-Ghazali. Nah, ini memang bukan perbandingan yang apple to apple, namun saya coba berusaha untuk mengambil intisari dari SRL berdasarkan teori-teori oleh penulis barat, Zimmerman dan lain-lainnya, dengan teori pendidikan dari Al-Ghazali. Nah, bab terakhir saya tutup dengan tantangan mencetak self-regulated learning di Indonesia. Ini ada beberapa tantangan. Yang pertama itu tantangan secara umum, yaitu pendidikan di Indonesia, dan tantangan terkait dengan pendidikan agama Islam secara khusus. Nah, di bagian penutup saya tulis kesimpulan dari buku ini dan beberapa saran tema-tema yang mungkin bisa digali oleh teman-teman yang hendak meneliti tentang self-regulated learning. Nah, demikian tadi teman-teman, sedikit sinopsis atau gambaran umum dari buku self-regulated learning dalam pendidikan Islam. Jika teman-teman ingin memiliki buku ini, nah, bisa kunjungi informasinya di website ahmadbinhanbal.com/shop. Nah, di situ Anda bisa mendapatkan informasi buku-buku yang kami tulis, kemudian bisa melakukan pemesanan untuk buku tersebut. Namun saya infokan, karena buku-buku yang saya tulis ini dicetak secara langsung, artinya ada pemesanan baru kami cetak, maka perlu waktu untuk sampai ke tempat Anda selama beberapa hari, mungkin 7-10 hari baru itu selesai cetak dan kami kirim. Baik, terima kasih teman-teman untuk
sampai akhir menyimak video ini, dan saya mohon maaf jika penyampaian saya atau bahasa dan intonasi saya kurang bagus. Nah, saya mohon maaf. Semoga saya bisa lebih baik lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.